Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah teman-teman, sore ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mas Hizakwan ya. Hizakwan itu siapa ya? Kayaknya Hizakwan. Yang mempertanyakan masalah sayap merpati yang lebar ya, yang menutup sampai di dada, bahkan dadanya itu tertutup, dadanya tertutup, tulang dadanya itu. Saya akan contohkan, tapi nggak mirip ya, nggak seperti itu, tapi lebih. Ini cuma sebagai gambaran saja. Nah ini yang bulu ini, maksudnya yang bahu ini, sayap ini dua-duanya itu bisa turun sekali sampai menutup ini ya, sampai ketemu, hampir ketemu ya di tulang dada ini. Dia saking lebarnya. Nah ini anggap aja ini begitu ya. Nah ini sampai bisa hampir ketemu gini ya. Nah begini, ini gimana Pak D katanya. Ini sepanjang yang saya ketahui yang begini ini ya. Maaf tadi ada gangguan sedikit, mungkin ini terulang lagi ya yang video ini. Saya nggak tahu cara ngeditnya nanti, jadi ini saya lanjutkan saja. Ini gini ya, ini sampai hampir ketemu di tulang dada ini, jadi lebar sekali kesannya untuk sayap kiri kanannya. Nah itu gimana untuk karakternya atau keistimewaannya. Sepanjang yang saya ketahui ini ya Mas Hizakwan dan juga teman-teman, kalau panjenengan atau teman-teman menemukan di pasar atau di mana saja burung yang ininya bisa sampai di bawah gini, ya. Wah ini silahkan buru-buru diambil. Jangan sampai diambil orang atau keduluan orang. Itu dia punya keistimewaan di losnya ya teman-teman ya. Dan juga Mas Hizakwan itu los 1-2-nya sepanjang sepengetahuan saya bermain burung, itu los 1-2-nya itu istimewa sekali, mewah sekali ya. Dia 1-2-nya bisa kayak, bahkan mungkin kayak seolah-olah hilang gitu saking cepatnya, cuut gitu ya. Saya nggak bisa menggambarkan, tapi dia cepat sekali 1-2-nya. Tapi karena biasanya merpati yang ininya lebar itu pinggangnya biasanya yang kurang besar, jadi dan juga tulangannya biasanya cuma tebal halus ya, kayak merpati Jawa itu tulangannya itu nanti bawaannya yang kurang. Biasanya dia paling banter itu, maksudnya yang paling optimal itu biasanya cuma rapi, dia nggak bisa ngedor. Itu kekurangannya kalau memang teman-teman mau cari burung yang 1, 2, 3 bagus semua, itu kayaknya susah ya. Cuma burung-burung tertentu yang benar-benar istimewa yang bisa 1, 2, 3-nya bagus. Tapi kalau untuk burung yang ininya lebar sekali sampai di sini, itu biasanya los 1-2-nya yang istimewa. 3-nya dia mungkin agak ngeper ada, dan juga dia rapi ya, rapi saja, rapi atau dia agak ngeper. Itu di bawahannya atau di 3-nya yang kurang. Tapi 1-2-nya yakin deh. Itu istimewa bener kalau yang ininya sampai di bawah sini. Kalau ini saya belum tahu ini sampai tinggi sekalinya itu seberapa mewah atau seberapa kencengnya burung ini. Cuma kalau pendek dia tetap kenceng, dia gampang diklepek ini burung ini. Cuma karena dia sudah tua mungkin atau sudah pernah sakit nggak bisa terbang ya teman-teman. Jadi tulang ininya itu kayak
bengkak gitu, yang satu bengkak besar sekali, yang satu kecil sekali waktu itu. Tapi nggak tahu ini masih bisa terbang atau enggak. Maksudnya sekedar terbang gitu aja. Karena ini saya coba ambil anakannya sama cewekan yang ada terah bagusnya juga. Saya coba mau ambil sampelnya bagus atau enggak nantinya. Tapi kembali ke burung yang bahunya itu ya, apa sayapnya bisa merapat itu, coba masih zakwan, dicoba bener-bener terus dilatih secara intensif ya, secara pelan-pelan bertahap, itu nanti los 1-2-nya itu. Nah, zakwan. Mangga. Cuma yang di 3-nya yang kurang sedikit lah, dia mungkin cuma rapi atau bahkan agak ada ngepernya, karena dia biasanya ada rambun Jawanya. Itu ya Mas Zakwan, sepanjang yang saya ketahui begitu. Kalau yang bawahannya bisa agak kasar, biasanya dia tidak sampai ke bawah sekali begini, cuma rapat begini nih. Nah, ini termasuk rapat ya, ini masuk rapat tapi tidak sampai bawah. Ini bawaannya kasar ini, kadang rapi tapi lebih banyak cenderung ke kasar, apalagi kalau pas dia giringnya bagus waktu masih sehat ya. Ini bawaannya kasar, bisa nabrak gitu ya. Tapi yang jelas kalau model-model bahu rapat begini losnya bagus. Kalau ini mungkin 2-3-nya yang bagus kalau menurut perkiraan saya, tapi satunya kurang. Kalau yang sampai begini 1-2-nya bagus, tapi 3-nya yang kurang. Itu apa ya, perkiraan saya berdasarkan apa yang saya lihat. Kalau burung yang model begini, misalnya ininya tidak terlalu rapat tapi ada sedikit rongganya, itu biasanya ini ada rongganya sedikit gitu ya, tapi dia tergolong rapat. Dia berongga karena bahunya yang agak tebal, itu biasanya bawaannya ada dornya atau kasar lah minimal. Tapi kalau yang rapat sekali itu biasanya dia cenderung agak ngeper ke rapi, nggak ngedor. Kalau yang model-model begitu yang saya suka. Kalau yang terlalu ngedor saya kasihan sama burungnya. Biasanya dulu waktu main rumahan itu biasanya justru saya jual kalau yang bawahannya ngedor. Kalau yang bawahannya rapi, nah itu baru yang saya pelihara. Karena kalau main rumahan itu burungnya kan harus tinggi, kemudian turunnya kadang-kadang kan nggak harus di tanah tapi di genting ya. Itu punya saya dulu yang warna perumpung hijau itu, kalau turun nggak ada padap, artinya dia kasar sekali. Mungkin kalau sekarang istilahnya ngedor, itu saya lepaskan cewekannya ke bawah begitu, malah dia naik ke atas genteng ya waktu itu. Terus cowokannya turun langsung jatuhkan diri di genteng, langsung nggak bergerak, dia cuma diem aja. Ceweknya turun, dia cuma diem aja. Setelah mungkin dia nggak terlalu sakit, dia akhirnya turun. Akhirnya 1-2 hari setelah saya kasih jamu waktu itu, saya kasih jahe di sininya, apa yang jahe saya parut, kemudian airnya saya balur-balurkan di sini, sudah mulai sehat, terus langsung saya jual. dulu sekali itu harganya 50.000 satu pasang saya jualnya. Itu udah termasuk tinggi ya waktu itu ya, waktu saya masih main rumahan yang zaman dulu sekali. Itu yang beli itu mungkin pernah lihat ya, kalau burung itu kerjanya gimana, langsung udah saya bayarin 50.000 buat ganti jagung katanya. Ya udah saya kasih, karena kalau beli di pasar aja paling cuma 20.000, 25.000 udah bagus, sudah kenceng ya. Jadi langsung saya kasih aja, nggak tahu kemana sekarang burungnya. Udah lama sekali. Itu ya Mas Zakwan dan juga teman-teman sekalian, semoga ini bisa dijadikan referensi untuk mencari atau memilih burung-burung yang akan Anda mainkan, baik untuk rumahan maupun kolongan.
Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.